Hai, selamat pagi untuk anak-anak Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak harap kalian sekarang dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membuatkan sebuah video pembelajaran untuk melanjutkan materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi tentang komputer, di mana pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini Bapak bawakan di pertemuan pertama berkaitan dengan komputer. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang penjelasan dari definisi komputer itu sendiri ya, fungsi, macam-macam komputer dan kegunaannya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas hardware dari komputer. Oke, kalau kalian lihat pada screen ya, di situ dijelaskan apa sih hardware komputer itu. Nah, jadi hardware komputer itu dikategorikan ke dalam 4 bagian, yaitu ada input device, processing device, output device, dan komponen tambahan seperti penyimpanan storage device ya. Jadi suatu komputer akan dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar apabila komponen tersebut dirakit dan disatukan dengan semestinya, sehingga setiap komponen yang satu dengan yang lain saling berhubungan dengan komponen yang lainnya. Okay, next, adapun komponen-komponen komputer seperti yang kalian lihat di situ ada 20 macam ya, mulai dari motherboard, RAM, ada di situ mouse, ada optical drive, sampai terakhir ada webcam. Jadi 20 komponen komputer ini yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu yaitu motherboard. Seperti yang kalian lihat, apa sih motherboard itu sendiri? Kalau dilihat dari gambarnya ya, ini merupakan komponen yang cukup urgent di dalam sebuah komputer. Kenapa? Karena motherboard di sini kita lihat merupakan tempat komponen-komponen lain itu ditanamkan atau diletakkan. Jadi slot-slot pada komputer itu berfungsi, slot-slot pada motherboard itu berfungsi untuk tempat dari komponen-komponen pendukung lainnya. Kalau kita lihat di situ, apa aja sih komponen pendukung lainnya yang ditanamkan pada motherboard? Yaitu ada CPU ya, bisa dilihat slotnya, ada RAM, VGA, dan port USB. Untuk selanjutnya di situ fungsi motherboard ya. Nah, di situ bisa dilihat juga apa sih fungsi motherboard. Kalian bisa cek sendiri pada layar kalian. Dan selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor ataupun CPU, di mana CPU atau prosesor ini merupakan bagian yang paling penting di dalam sebuah komputer ya. Jadi CPU itu atau disingkat Central Processing Unit itu perangkat dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. Jadi CPU sering juga disebut sebagai prosesor atau otak dari sebuah komputer. Jadi di sini kalau kalian lihat pada gambar di situ ada prosesor dengan brand Intel ya, generasi keempat Intel Core i7. Jadi kalian bisa ketahui bahwa semakin tinggi generasi dari sebuah prosesor, semakin tinggi core-nya. Kalau di sini Core i7, maka akan mampu menangani menyelesaikan instruksi-instruksi atau inputan itu dengan sangat cepat. Jadi prosesingnya itu sangat luar biasa ya. Tetapi kita juga harus pahami bahwa harga dari sebuah prosesor itu juga tidak murah. Artinya semakin tinggi core-nya, semakin mahal dan semakin canggih. Oke, untuk penjelasannya boleh kalian lihat sendiri ya. Next, selanjutnya yaitu komponen heatsink. Ini kalau kita berbicara prosesor tadi, prosesor itu sebagai otak dari komputer, di mana dia menjalankan instruksi-instruksi yang diinputkan dan diproses
Oleh sebab itu maka prosesor itu gampang sekali panas ya, karena bebannya terlalu berat maka akan menyebabkan prosesor itu gampang sekali panas dan bahkan bisa terbakar jika tidak ada pendinginnya. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya heatsink. Pada gambar kalian bisa lihat bahwa heatsink itu bentuknya seperti kipas. Heatsink atau PC cooler itu merupakan salah satu perangkat yang memiliki bentuk fisik seperti kipas dan berfungsi untuk sebagai pendingin ya. Jadi di sini fungsinya untuk mendinginkan dari prosesor tersebut. Karena jika heatsink tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka otomatis panas yang diberikan prosesor itu bisa merusak dari komponen lain seperti motherboard dan soket prosesor itu sendiri. Jadi di sini bisa dilihat ya untuk penjelasan lebih detailnya itu bagaimana heatsink itu bekerja. Oke, kita lanjut ya. Kalau lihat dari bentuknya ini biasanya anak teknik ini udah langsung paham apa sih ini ya, yaitu RAM ya, atau Random Access Memory. Adalah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk media penyimpanan. Namun berbeda dengan hard disk ya, di mana untuk RAM itu sendiri sebagai media penyimpanan sementara ketika komputer itu dihidupkan, ketika kita membuka berbagai file, dia tidak akan langsung tertutup gitu, tapi kita minimize dia masih tersave. Sedangkan hard disk itu sebagai media penyimpanan permanen. Oke, kita next untuk macam-macam RAM. Di sini bagus contohkan ada DDR4 ya, di mana RAM tersebut dibedakan pada posisi pembatas tengahnya itu. Nah, jadi pembatasnya ini untuk bisa membedakan antara RAM DDR3, 2, dan 4. Dimana semakin tinggi DDR dari RAM itu dan kapasitasnya, maka semakin membantu percepatan kinerja dari sebuah komputer. Jadi kalau itu ada kapasitasnya ada kapasitasnya ya, mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, bahkan ada yang 16 GB. Jadi semakin tinggi maka semakin cepat juga RAM tersebut membantu memproses kinerja, membantu proses dari komputer tersebut. Oke, bisa dilihat di sini ada RAM dengan brand Fury ya. Oke, next. Kalau tadi kita bahas RAM, ini sekarang kita bahas yaitu hard disk. Jadi kalau di sini hard disk itu juga sebagai media penyimpanan. Bedanya di sini hard disk sebagai media penyimpanan permanen gitu. Kalau kalian lihat di sini bentuknya ya, itu bagian dalam sebuah hard disk. Di sini pada gambar kalian lihat di situ dengan brand WD ya. Brandnya WD dengan kapasitasnya kelihatan di situ ya. Jadi untuk kapasitas hard disk itu sendiri dari yang minimal itu ada, kalau sekarang itu sudah 256 ya kalau pada komputer, 256, 512, 1 tera. Hard disk pada komputer itu hampir sama seperti kita beli hard disk eksternal, untuk kapasitasnya juga sama. Untuk fungsi utamanya yaitu sebagai media penyimpanan permanen yang apabila terjadi mati otomatis pada saat kita menggunakan komputer, itu datanya yang sudah kita save di awal tuh ya, nah, itu akan tersimpan di dalam hard disk, di mana hard disk itu juga menyimpan dari sistem operasi dan software-software yang kita install pada komputer. Baik, kita lanjut, yaitu untuk penjelasan yang lain berkaitan dengan hard disk itu boleh dibaca sendiri ya. Oke, selanjutnya itu ya, untuk materi kali ini pembahasannya ternyata cukup sampai hard disk ya. Jadi di pembahasan ini dari beberapa komponen komputer tadi, yang paling utama harus kalian pahami yaitu namanya, fungsinya, lalu untuk spesifikasi dari komponen-komponen tersebut,
Sehingga ketika kalian memiliki komputer dan komponen perangkat kalian mengalami masalah, kalian tahu spesifikasi apa yang pas untuk komputer kalian. Nah, dan di situ kalau bisa sih bagaimana cara memperbaiki komponen perangkat tersebut jika terjadi kerusakan atau terjadi crash pada komputer. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak harap setelah Bapak jelaskan komponen-komponen komputer tadi bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan ya. Boleh dicoba nanti kalau komputernya ada di rumah, boleh dicoba-coba dilihat mana namanya hard disk, RAM, mana yang namanya apa tadi, pen atau isi cooler ya. Oke, untuk kesempatan untuk pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Nah, kita akan lanjut pada video selanjutnya. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau kalian kurang memahami, boleh di komen ya. Pastikan di situ, jangan lupa di like. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Salam